Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Guru Prakarya kelas 8 Bapak Roisul Burhani. Anak-anakku yang berbahagia, sekarang kita masuk pada prakarya bab kedua tentang teknologi informasi dan komunikasi. Saya yakin kalian semuanya pasti sudah mengetahui apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut ke materi, perlu kalian ketahui semuanya bahwasanya kompetensi dasar yang akan kalian capai dalam prakarya bab 2 terkait TIK ini adalah yang pertama, kalian akan mampu memahami perkembangan peralatan dan media pengantar TIK. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian nantinya setelah mengikuti pelajaran prakarya ini, kalian mampu memahami penerapan jenis, karakteristik, dan istilah-istilah dalam teknologi informasi dan komunikasi. Nah, persepsi kali ini di situ ada dua gambar, yang mana gambar tersebut sangat jelas sekali bagaimana teknologi informasi dan komunikasi itu dapat mencakup seluruh dunia. Jadi dunia sekarang itu tidak jauh dari tempat kalian, artinya dunia ada di genggaman kalian. Sekarang tergantung kalian memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu secara positif atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu secara negatif. Secara positif artinya teknologi informasi dan komunikasi bisa kalian manfaatkan untuk satu, meningkatkan kompetensi kalian atau meningkatkan pengetahuan kalian terkait entah itu pelajaran, entah itu pengetahuan yang lain terkait perkembangan dunia dan lain sebagainya, atau mencari informasi-informasi yang berhubungan dengan hobi atau kesukaan kalian. Pada teknologi informasi dan komunikasi di situ sudah sangat lengkap sekali. Sekarang tinggal kalian masing-masing untuk mempergunakan atau memaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Adapun untuk kepentingan negatif yang dimaksud adalah selama kalian masih memiliki kewajiban dalam kegiatan belajar mengajar atau dalam hal ini sekolah, kalau kalian menghabiskan seluruh waktu kalian untuk mempergunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk bermain game atau bahkan judi online dan lain sebagainya, itu salah satu merupakan perbuatan yang negatif dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi itu meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Saya kira dari dua aspek ini kalian mudah untuk memahami atau mudah untuk mengambil kesimpulan apa itu teknologi informasi dan apa itu teknologi komunikasi. Baik, kita lanjutkan. Sejarah teknologi informasi komunikasi. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama masa prasejarah, yang masa kejadiannya antara tahun 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Kemudian yang kedua yaitu masa modern. Masa modern yaitu masa awal berkembangnya teknologi informasi komunikasi sampai saat ini yang telah kalian nikmati bersama-sama.
Yang dimaksud masa sejarah atau prasejarah yaitu perkembangan cara berkomunikasi semakin maju pada masa sejarah, mulai dari ditemukannya abjad atau fonetik bunyi serta sebagai media menulis sampai pada cara mencetak buku. Kemudian berikut perkembangan informasi yang terjadi selama masa sejarah. Nah, kalau pada gambar yang di samping, di situ kalian melihat di dinding-dinding goa dan lain sebagainya. Di situ terdapat berbagai macam bentuk gambar, mulai gambar hewan, manusia, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk teknologi informasi yang dimiliki oleh orang-orang terdahulu. Jadi mereka mengaplikasikan segala apa yang mereka temukan, atau ketika mereka mengkomunikasikan dengan makhluk sosial yang lainnya atau orang-orang yang hidup pada saat itu, yaitu dengan cara menggambar pada tembok-tembok goa. Di situ merupakan cikal bakal atau awal munculnya teknologi informasi komunikasi pada masa prasejarah. Sekarang kita masuk pada fase masa modern. Nah, di situ ada sebuah sketsa atau gambar yang menunjukkan, yang pertama mulai ada gambar manusia prasejarah, kemudian ada hewan, ada abjad, dan lain sebagainya, yang mana merupakan itu urutan-urutan perkembangan teknologi mulai awal sampai masa modern. Kemudian di situ kalian melihat ada gambar radio, telepon, fax, email, internet, Android, iPhone, dan lain sebagainya. Maka nantinya akan seperti apa perkembangan teknologi ke depan, maka kita akan simak bersama-sama. Di situ di gambar sebelah kanan ada tahun perakitan atau tahun munculnya awal teknologi. Jadi di situ ada tahun 1976 bagaimana teknologi komputerisasi itu dimulai, bentuknya juga yang seperti itu. Kemudian berkembang 1977 sampai pada tahun 2009 itu sudah berbentuk MacBook atau PC atau laptop dan lain sebagainya. Perkembangan TIK di situ saking pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan pada masa ini saya rasa hampir semua orang sangat-sangat memahami terkait teknologi informasi komunikasi, sehingga di situ ada sebuah gambar yang menganalogikan atau yang menceritakan bagaimana teknologi informasi komunikasi itu menyentuh hampir seluruh aspek lapisan masyarakat. Maksudnya bagaimana? Di situ ada gambar yang sebelah kiri menunjukkan bahwasanya orang yang berada di sawah ketika mereka selesai atau beristirahat dari pekerjaannya, Pak Tani membuka laptop dan mengakses internet. Nah, di situ merupakan salah satu bentuk atau contoh bagaimana teknologi informasi dan komunikasi sudah menyentuh hampir seluruh aspek lapisan masyarakat. Nah, di sebelah kanan di situ kalian dapat menyaksikan gambar-gambar terkait salah satu bentuk apresiasi atau hasil karya dari orang-orang dahulu yang bisa dinikmati oleh orang-orang sekarang terkait perkembangan informasi, teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana pesawat bisa terbang, bagaimana mobil bisa berjalan, bagaimana motor bisa berjalan, dan lain sebagainya. Di situ merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Anak-anakku sekalian, saya ingin memberi sebuah ilustrasi atau gambaran kepada kalian bagaimana teknologi informasi dan komunikasi itu berkembang sangat cepat sekali. Nah, kalau kita melihat ke belakang dulu, pada masa sebelum internet itu berkembang seperti saat ini, telepon atau usaha-usaha wartel itu sangat banyak, hampir di setiap sudut-sudut jalan, yaitu tujuannya untuk
saling menghubungi atau memberikan informasi satu sama lain. Kemudian setelah berkembangnya zaman, wartel atau telepon itu digantikan oleh teknologi terbaru yang namanya handphone. Nah, seiring berkembangnya handphone, maka teknologi telepon seperti telepon umum, wartel dan lain sebagainya sudah mulai terkikis. Nah, pada saat itu teknologi informasi komunikasi sudah mulai bergeliat, maka banyak usaha-usaha warnet yang mulai buka. Nah, pada saat itu warnet sangat ramai sekali, tapi karena teknologi itu terus berkembang dan berkembang, maka muncullah yang namanya ponsel pintar. Ponsel pintar itu artinya di mana fasilitas-fasilitas yang biasanya kita ketemui di internet atau hanya menggunakan alat semacam komputer dan laptop untuk mengakses internet, itu sudah bisa diwakili melalui handphone atau telepon ponsel pintar. Nah, mulai saat itu bisnis warnet pun mulai agak meredup. Nah, satu pelajaran yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian bahwasanya terkait teknologi informasi dan komunikasi itu akan terus berkembang dan terus berkembang. Maka diperlukan inovasi-inovasi orang-orang modern untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi itu menjadi sedemikian rupa. Kalau kita amati dulu, kalau kita pengen beli sesuatu, itu kita memerlukan tenaga, waktu, dan lain sebagainya untuk mendapatkan sesuatu tersebut, seperti ke pasar, ke mall, ke restoran, dan lain sebagainya. Pada saat seperti ini, kita cukup membuka aplikasi dan kita bisa bertransaksi sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak bisa kita sangkal atau tidak bisa kita hindari. Nah, kemudian ke depan, apakah kita selamanya akan menjadi penikmat teknologi informasi komunikasi tersebut, ataukah kita menjadi bagian dari orang-orang yang berinovasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi? Nah, pada saat ini kita semua memanfaatkan atau merasakan manfaat dari teknologi informasi komunikasi tersebut, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara pembelajaran daring. Nah, karena pandemi yang seperti ini sampai menyebabkan kita belum bisa belajar secara tatap muka, maka peran teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu sekali terkait kemudahan-kemudahan dalam menyampaikan kegiatan belajar mengajar, walaupun kita terpisah oleh jarak dan ruang, namun kita masih tetap bisa memberikan manfaat kepada kalian semuanya. Nah, anak-anakku sekalian, semoga pelajaran singkat terkait perkembangan teknologi informasi komunikasi ini mampu membuka wawasan kalian, sehingga kalian nantinya akan memiliki gambaran-gambaran, atau boleh jadi di antara kalian nanti ada yang menjadi salah satu inovator terkait perkembangan teknologi informasi di negara ini. Dan semoga dengan adanya pandemi seperti ini kalian tetap semangat, semoga badai atau pandemi cepat berlalu, tetap berkarya walaupun dari rumah, karena dengan teknologi informasi komunikasi semua kemudahan kemudian dapat kita rasakan. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait teknologi informasi dan komunikasi, bisa meninggalkan di kolom komentar atau bisa dilanjut melalui aplikasi Edmudo. Tetap semangat anak-anakku semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.